Peran Cikes dan Haritanu dalam kasus penembakan Nasruddin Zulkarnain. Bahwa SMS ini bukan ancaman yang mengatakan bahwa kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar, siapa yang profesional dan siapa yang preman. Karena saya mengajak yang bersangkutan membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kemudian paragraf kedua, ini yang SMS tanggal 5 Januari 2016, Anda harus ingat kekuasaan itu tidak langgeng. Saya masuk ke politik antara lain salah satu penyebabnya mau memberantas oknum-oknum penegak hukum yang semena-mena, yang transaksional, yang suka abuse of power. Saya tidak ikhlas menjalani sebuah kebebasan di luar kalau saya tidak mengungkap siapa dalang di balik pembunuhan almarhum Nasruddin Zulkarnain Iskandar. Ini janji Antasari. Sehingga saya harus ingatkan kepada beliau kembali, mohon Anda ingat janji Anda, buka nurani Anda bahwa di balik kebebasan Anda ada saudara saya yang terbunuh, ada keluarga almarhum yang mengalami penderitaan seumur hidup. Anak, istri tidak bisa bertemu dengan almarhum, ibu mengalami sebuah trauma dan sakit sampai sekarang. Itu yang harus saya perlu ingatkan kepada Antasari. Karena pada saat bahwa harus saya mengatakan bahwa ini rekayasa, itu butuh perjuangan berat, butuh sebuah keberanian mengungkap kebenaran itu. Tidak ada satupun keluarga Antasari. Saya kan secara pribadi kan tidak bisa membongkar itu. Karena itu kan harus ada lembaga lembaga hukum yang profesional, lembaga hukum yang sudah diatur di dalam ketatanegaraan kita. Ya. Saya tidak bisa melakukan sendiri kan. Ya. Mana mungkin seorang Antasari melakukan penyidikan, penuntutan dan persidangan. Jadi jika saya ditopang oleh lembaga penyidik, lembaga penuntut yang ada, ya mengapa tidak kita? Karena bukan saya saja, seluruh masyarakat Indonesia ingin kejelasan masalah ini. Siapa sebetulnya perencana, siapa sebetulnya otaknya.
Ya, kabut misteri kriminalisasi SBY terhadap Antasari Azhar akhirnya perlahan tapi pasti terkuak dan terungkap secara terang-terangan ke permukaan. Barang busuk sekalipun disembunyikan rapat-rapat, suatu saat akan tercium juga baunya yang sangat busuk menyengat. Kriminalisasi dan penyelewengan hukum di masa lampau selama masa pemerintahan SBY satu persatu mulai terungkap ke permukaan. Mulai dari pemberian gerasi 5 tahun penjara untuk terpidana kasus narkoba asal Australia, Shepel Kirby, hilangnya dokumen hasil penelitian tim pencari fakta kasus Munir, sampai pada tabir misteri pembunuhan Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran Nasruddin Zulkarnain yang akhirnya terungkap dengan sangat jelas dan terang benderang ke permukaan. Sekeluarnya dari penjara, mantan Ketua KPK bertaji dan bernyali baja Antasari Azhar akhirnya mengungkapkan fakta yang sangat mengejutkan. Jauh hari sebelum kasus pembunuhan terhadap Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran Nasruddin Zulkarnain, Antasari Azhar mengungkapkan bahwa Haritanu pernah mendatangi rumahnya malam-malam. Saat itu Haritanu mengaku diutus oleh Cikias untuk meminta Antasari Azhar agar tidak memenjarakan Aulia Pohan, besannya SBY yang terjerat dalam pusaran kasus korupsi aliran dana 100 miliar dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia lewat rapat Dewan Gubernur BI. Bagi Anda yang belum tahu, Aulia Pohan adalah ayah kandung dari Anissa Pohan, istri dari putra mahkota SBY Agus Harimurti Yudhoyono. Aulia Pohan terlibat dalam kasus aliran dana Bank Indonesia. Ia dibekuk KPK pada tahun 2009 yang lalu dan divonis di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan hukuman 4,5 tahun penjara. Namun anehnya, Mahkamah Agung kala itu memangkas hukuman mantan Deputi Gubernur BI itu menjadi 3 tahun penjara. Saat itu Haritanu datang malam-malam ke rumahnya Antasari Azhar dengan membawa misi khusus dari Cikeas untuk membujuknya agar tidak memenjarakan Aulia Pohan. Sebagai seorang penegak hukum yang taat dan loyal terhadap hukum yang merupakan panglima tertinggi di negara ini, Antasari Azhar dengan tegas menolak mentah-mentah intervensi Cikeas kala itu. Namun Haritanu tidak mau menyerah begitu saja. Dengan nada setengah mengancam, Haritanu menanyakan terkait keselamatan Antasari Azhar. Namun Antasari Azhar tetap bersikukuh menolak permintaan Haritanu saat itu dan siap dengan segala risiko apapun yang bakal ia terima. Dan ternyata ancaman Haritanu akhirnya terbukti. Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran Nasruddin Zulkarnain tewas ditembak. Nasruddin Zulkarnain tewas seketika dengan luka tembakan yang menembus kaca mobilnya dan menghantam batok kepalanya saat pulang bermain golf pada tanggal 15 Maret 2009 lalu. 2 bulan setelah peristiwa penembakan itu, pada bulan Mei 2009, Antasari Azhar ditangkap dan dijatuhi vonis 18 tahun penjara. Jabatannya sebagai Ketua KPK pun dicopot tanpa ampun. Antasari Azhar dituduh terlibat dalam kasus penembakan almarhum Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran